Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Indira Putri Damayanti dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sosial Ekonomi. Video ini saya akan menjelaskan secara singkat materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 dengan menggunakan sesi tanya jawab, yang mana pertanyaan itu akan diajukan oleh saya sendiri dan pastinya akan dijawab oleh saya sendiri. Langsung saja ya. Apa ilmu ekonomi dikategorikan sebagai ilmu sosial? Ilmu ekonomi dikategorikan sebagai ilmu sosial karena memiliki dua atribut penting. Terkait dengan sosial, ilmu ekonomi mempelajari tentang aktivitas manusia, pemenuhan kebutuhan yang terbatas menggunakan sumber daya terbatas, membentuk kendala, pilihan, interaksi dan keputusan, yang mana semuanya itu menjadi perhatian utama dalam ilmu ekonomi dan merupakan landasan yang signifikan dari ilmu ekonomi. Bagaimana pendekatan yang digunakan dalam sejarah sosial ekonomi? Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam sejarah sosial ekonomi memanfaatkan teori dan konsep-konsep ilmu sosial. Dengan penggunaan ilmu sosial, Wan mempunyai kemampuan menerangkan yang lebih jelas, sekalipun kadang-kadang harus terikat pada model teoritisnya. Materi pertemuan 2. Sejarah perekonomian maritim masa Sriwijaya. Mengapa Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim? Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim karena letak kerajaan Sriwijaya yang terletak di tepi Sungai Musi sebagai sungai terpanjang di Indonesia, sehingga dekat dengan air dan transportasi perairan. Kerajaan Sriwijaya juga memiliki angkatan laut yang kuat dan mengenal teknologi pembuatan perahu. Bagaimana perkembangan ekonomi sejarah Kerajaan Sriwijaya? Perkembangan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Pada mulanya, penduduk Sriwijaya hidup dengan bertani. Akan tetapi, karena Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi, maka perdagangan menjadi lebih cepat berkembang. Sriwijaya mulai menguasai perdagangan nasional maupun internasional di kawasan Asia Tenggara. Materi pertemuan 3. Perkembangan perekonomian masa Kerajaan Majapahit. Mengapa Kerajaan Majapahit disebut sebagai kerajaan agraris? Majapahit disebut agraris karena sebagian penduduknya bercocok tanam atau bertani. Letak kerajaan Majapahit kawasan dataran tinggi dan kawasan bercuaca panas, sehingga penduduk Majapahit bisa bercocok tanam sesuai dengan hawa dan cuacanya. Utama kerajaan Majapahit ialah padi, pala, cengkeh, lada, dan kapas. Bagaimana perdagangan di Kerajaan Majapahit? Perdagangan di Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari kekuatan maritim yang dimilikinya. Kerajaan Majapahit memanfaatkan aliran Sungai Brantas yang bermuara ke Laut Jawa untuk menghubungkan kawasan pedalaman dan pesisir. Pelabuhan yang terkenal yaitu Pelabuhan Canggu. Saat itu banyak kapal dagang yang berlabuh dari Pelabuhan Canggu ke Selat Madura. Komoditas yang diperdagangkan beragam, mulai dari beras hingga rempah-rempah yang berasal dari Maluku, serta kerajinan keramik dari India dan Cina. Selain berdagang di kawasan kerajaannya, Majapahit ternyata juga melakukan aktivitas perdagangan ke luar negeri. Majapahit menjadi perantara perdagangan dari satu daerah ke daerah lainnya. Ke materi pertemuan 4. Sejarah kehidupan sosial ekonomi masa sistem pajak di Indonesia. Mengapa pada saat itu warga pribumi diwajibkan untuk membayar pajak? Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Ada timbal balik dengan rakyat yang membayar pajak atau upeti pada saat itu, di mana rakyat akan mendapatkan jaminan dan ketertiban dari pemimpin negara.
Selanjutnya, bagaimana sejarah perpajakan pada masa kolonial? Pada masa kolonial, pajak yang diterapkan yaitu seperti pajak rumah, pajak usaha, sewa tanah, maupun pajak kepada pedagang. Itu diperlakukan pada tahun 1839. Dengan adanya sistem itu, membuat masyarakat merasa berat dan terbebani, apalagi tidak ada kejelasan dan banyak penyelewengan oleh pemerintah kolonial waktu itu. Pada 1885, pemerintah kolonial Belanda membedakan pajak berdasarkan kewarganegaraan. Wajib pajak, seperti pemerintahan memberlakukan kenaikan pajak tinggal untuk warga sebesar 4%. Kepertemuan 5. Sistem tanam paksa pada masa kolonial. Mengapa pemerintah Hindia Belanda melaksanakan sistem tanam paksa? Tujuan pemerintahan kolonial Belanda melaksanakan sistem tanam paksa adalah untuk memperbaiki kas negara yang banyak terkuras akibat perperangan, serta untuk melunasi utang negara dan untuk memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintahan kolonial Belanda. Kepertemuan 5. Sistem tanam paksa pada masa kolonial. Mengapa pemerintah Hindia Belanda melaksanakan sistem tanam paksa? Tujuan pemerintahan kolonial Belanda melaksanakan sistem tanam paksa adalah untuk memperbaiki kas negara yang banyak terkuras akibat perperangan, serta untuk melunasi utang negara dan untuk memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintahan kolonial Belanda. Dampak yang ditimbulkan dari sistem tanam paksa. Ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu masyarakat Indonesia bisa mengenal teknik pertanian yang baru di Indonesia. Kemudian dampak negatifnya, rakyat Indonesia mengalami penderitaan karena harus bekerja keras memenuhi target tanam paksa. Materi pertemuan 6. Kehidupan sosial ekonomi Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Mengapa pada saat itu Jepang lebih memilih wilayah Indonesia untuk diserang dan dikuasai? Jepang memilih Indonesia karena ingin menguasai wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam yang berguna dalam peperangan seperti minyak, timah, dan karet. Selain untuk mendapatkan sumber daya alam, Jepang juga ingin menguasai Indonesia sebagai pasar untuk menjual produksi Jepang agar memberikan keuntungan bagi perusahaan Jepang. Jepang juga menguasai Indonesia karena ingin mendapatkan tenaga kerja untuk membantu upaya perang Jepang. Bagaimana sistem ekonomi Indonesia pada masa kedudukan Jepang? Sewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan yaitu sistem ekonomi perang. Saat itu Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah di Indonesia. Tujuan Jepang melakukan itu untuk menghadapi perang Asia Timur Raya. Lanjut ke materi terakhir yaitu materi pertemuan 7. Sejarah perkembangan sosial Sumatera Selatan awal hingga pasca kemerdekaan. Mengapa Kesultanan Palembang mau membantu Kerajaan Demak menyerang Portugis? Karena Kesultanan Palembang juga tidak menyukai Portugis, karena sifat Portugis yang suka menindas dan mengambil untung sangat banyak saat penjajahan dulu. Selanjutnya, bagaimana kondisi sosial masyarakat Palembang pada awal kemerdekaan? Kondisi sosial masyarakat Palembang pada awal kemerdekaan yaitu dapat dikatakan sangat baik, karena dapat dilihat dari penggunaan bahasa di kehidupan sehari-hari, sistem kekerabatan, organisasi sosial, sistem pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini didukung oleh letak ibu kota kesultanan yang menghubungkan pedagang dari luar kesultanan. Dengan demikian dapat mempercepat dan memperluas
tukar-menukar unsur sosial budaya antar bangsa. Sekian penjelasan singkat dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.